Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini saya akan melanjutkan membahas latihan soal ya. Soal asli yang saya bahas ini SIMAK UI tahun 2019. Oke, langsung saja teman-teman. Sekarang nomor 4. Hasil penjumlahan dari X, Y, dan Z yang memenuhi 3 pangkat 2X tambah Y kurang Z sama dengan 1/27 X kurang pangkat X kurang Y tambah 2Z tambah 2. Log X kurang Y tambah Z sama dengan 1/1 tambah 2 log 5. Dan determinan ya. X 2Y 1/2 sama dengan 2. Oke, langkah pertama ya, kita sederhanakan dulu persamaan yang pertama ini teman-teman. Itu 3 pangkat 2X ya ditambah Y tambah Y kurang Z. Nah, itu akan sama dengan untuk 1/27 itu 3 pangkat min 3 ya, berpangkat ya X kurang Y kemudian tambah 2Z ditambah dengan 2. Oke, kita sederhanakan lagi, berarti 3 berpangkat 2X tambah Y kurang Z sama dengan 3 berpangkat ini kali keluar minus 3X kurang jadi positif ya 3Y kemudian kurang 6Z kurang 6 sama pangkatnya sama basisnya di bawah, kita samakan pangkatnya juga di atas. Berarti ya 2X ditambah dengan Y dikurangi Z akan sama dengan min 3X ditambah dengan 3Y kurang 6Z kurang 6. Oke, semuanya saya pindahkan ke ruas kiri. Ini diperoleh jadinya 5X ya. Kemudian yang ini jadinya minus 2Y. Kemudian di situ ditambah lagi 5Z sama dengan negatif 6. Nah, ini kita biarkan, kita jadikan persamaan 1. Oke, lanjut. Untuk persamaan yang kedua teman-teman, yang ini ya kita sederhanakan log ya X kurang Y tambah dengan Z akan sama dengan 1/1 ditambah 2 log 5. Nah, ini teman-teman, 1 ini saya rubah menjadi 2 log 2 ditambah dengan 2 log 5. Itu caranya teman-teman, supaya sama-sama basisnya 2, yaitu 2 log ya. Karena ini tambah, nanti 2 dengan 5 kita kali saja. Nah, untuk yang tidak ada lognya ini kita tambahkan saja, itu sebenarnya 10 teman-teman. 10 log X dikurang Y ditambah Z itu sama dengan 1 per ya kita samakan duanya itu 2 log. Kemudian kita kali 2 kali 5 10. Oke, di sifat logaritma teman-teman, ini kita tukar jadinya ya, atau gini. 10 log X dikurang Y ya ditambah Z itu sama dengan 10 log 2. Itu berdasarkan sifat logaritma, dia dibalik saja ya, atas yang di bawah ini naik tapi dibalikkan menjadi 10 log 2. Yang artinya kita ambil bahwa X kurang Y tambah dengan Z itu nilainya 2 teman-teman. Oke, ini kita biarkan jadinya persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu bisa kita eliminasi ya. Nah, untuk yang di sini teman-teman, sepertinya persamaan ketiga tidak perlu kita ambil ya. Oke. Nah, sekarang saya lakukan eliminasi ya. Eliminasi dan substitusi mungkin ya. Itu persamaan 1 dan 2, persamaan 1 ya dan 2. Yaitu 5X kurang 2Y tambah 5Z itu kan minus 6 ya, persamaan satunya ya. Sekarang persamaan kedua yang ini saya kali 5, jadinya 5X kurang 5Y ditambah dengan 5Z sama dengan 10. Oke, kemudian saya kurangi ya teman-teman. Nah, 5X nya habis, 5Z nya juga habis, ini sisanya positif 3Y sama dengan minus 6 kurang 10 itu dia minus 16. Oke, maka diperoleh Y-nya
adalah negatif ya, 16/3. Untuk mencari nilai penjumlahan ya dari X, Y, dan Z ini, saya mungkin berasal dari sini saja dulu. Yaitu kalau X dikurangi Y ditambah dengan Z itu kan 2 teman-teman. Ya. Nah, kalau saya tambahkan dengan gini, X ditambah dengan Y baru ditambah lagi dengan Z, tapi saya tambahkan lagi dengan minus ya, minus 2Y. Ya, tujuannya apa? Biar di sini kan negatif ya teman-teman, dan saya rubah ini sesuai dengan pertanyaannya. Maka X tambah Y tambah Z ya itu kan sama dengan 2, tinggal saya tambahkan dengan 2 kali Y-nya, dan Y-nya yang saya ambil adalah minus ya 16/3 itu ya. Oke, berarti kita hitung saja yang ini teman-teman. Jadi 2 ditambah, jadi kurang ya. Berarti negatif 32 ya, 32/3 atau ya 6. 6 dikurangi 32/3. Nah, ini diperoleh minus 26/3. Nah, untuk mengenai opsinya teman-teman, ini ada kesalahan opsi. Ya, opsi A itu harusnya adalah 22 teman-teman. Opsi yang B itu harusnya dia 23. Opsi C itu dia harusnya ya minus 24/3. Opsi D itu 25/3 dan opsi E itu 26/3. Maka jawabannya adalah E. Nomor 5. Hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi 3x kuadrat kurang 4x tambah 1 kali akar 5 kurang X dibagi x kuadrat tambah x tambah 1 kali akar x tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Ini juga sedikit kesalahan teman-teman, harusnya di sini adalah 2x ya. Oke, kita rubah saja seperti ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilainya ini? Jadi gini, kita faktorkan yang bagian atas sama bagian yang bawah. Kemudian 3x dikurang 1 ya dengan x dikurang 1. Kemudian yang ini tetap 5 kurang x. Kemudian dibagi dengan ya, kalau x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu pemfaktorannya menjadi x ditambah 1. Kemudian kita kuadratkan. Kali lagi dengan akar x tambah 1. Nah, ini lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita ambil pembuat-pembuat nolnya teman-teman. Yaitu kalau 3x dikurang 1, ya kita ambil saja dulu sama dengan 0. Maka batasan x-nya yang ini adalah 1/3. Ambil lagi yang di sini, x kurang 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Nah, yang ini akar ya 5 kurang x ini, yang dimana untuk syarat ini ya yang di dalam akar, syaratnya adalah 5 dikurang x itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya di sini harus lebih kecil sama dengan 5. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang di sini teman-teman, x tambah 1 kuadrat, kita ambil saja x tambah 1. X tambah 1, kemudian sama dengan 0. Nah, ini x-nya nanti adalah min 1. Nah, ini juga nanti syaratnya tidak boleh dia min 1. Ya, tidak boleh ya. Tapi kita ambil pembuat nolnya kan. Nah, kalau yang ini adalah boleh dia, bisa saja dia. Untuk yang di atas. Nah, sekarang satu lagi ya, akar x tambah 1 ya. Nah, untuk x tambah 1 juga punya syarat ya. Ya, syaratnya adalah ya bahwa x-nya itu harus lebih besar sama dengan x tambah 1-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya harus lebih besar sama dengan plus minus ya. Min 1. Tapi nanti x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Dengan syaratnya boleh saja hanya lebih besar dari min 1. Nah, lebih besar dari min 1. Oke, kita coba ambil syarat-syarat ini dengan membuat garis bilangan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Agak panjang saja saya buat sedikit. Batasan yang paling kirinya adalah min 1, anggap di sini saja. Kemudian 1/3 mungkin di sini, kemudian 1 di sini, kemudian 5 di sini.
Nah, langkah selanjutnya kita uji dia 0 ya. Nah, artinya apa? Bagaimana hasilnya positif atau negatif kalau kita uji 0? Ganti semua untuk X-nya nilainya 0. Oke, mungkin di sini aja ya. Oke, ujinya. Uji untuk X sama dengan 0. Berarti di sini jadinya negatif ya. Saya tulisin saja negatif. Yang ini kan juga negatif ya, negatif. Kemudian kalau X-nya 0 ini menjadi positif. Kemudian dibagi dengan, nah ini kan kalau X-nya 0 dia positif. Positif. Kemudian akar ini ganti X0, akar 1 berarti dia positif. Nah, kalau saya kali semua ini itu hasilnya positif, teman-teman. Artinya sisi di 0 ini positif. Nah, kan ini punya batas di sini, ini sama ini. Berarti di sini adalah positif. Oke, ini adalah negatif. Ini adalah negatif. Positif. Oh, ada sedikit kesalahan, teman-teman. Ini hasilnya negatif ya. Sorry. Yang di sini adalah positif ya. Ini positif karena berdasarkan hasilnya tadi, maaf. Berarti di sini batas, berarti ini negatif. Ini negatif, ini positif. Nah, berdasarkan tanda persamaan di hasilnya negatif ya, teman-teman. Berarti yang ini sama ini. Nah, mengenai himpunan penyelesaiannya ada syarat bahwa X-nya harus lebih besar dari negatif 1. Maka ini tidak memenuhi, teman-teman. Ya, tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi hanyalah bagian di sini. Atau nilai X-nya adalah lebih kecil dari 1/3 dan lebih besar dari 1. Nah, katanya di sini adalah penjumlahan dari semua bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang berada di antara 1/3 dengan 1 itu hanyalah 1. Berarti X-nya hanyalah 1. Ya, penjumlahannya cuma 1 saja. Jawabannya adalah B. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, nomor 6. Jika A sama dengan matriks 1 min 3 1 2 dan matriks B min 1 min 2 1 1. Jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi determinan A tambah 2TB pangkat min 1 ya. Ya, pangkat min 1 ini determinan ya. Inverse dari determinan. Sama dengan 1/10 adalah oke. Pertanyaannya adalah jumlah kuadrat semua nilai T. Nah, langkah pertama dirumusin teman-teman, ada sifat gini. Kalau mencari determinan suatu matriks A ya, kemudian berpangkat min 1 untuk inverse, itu akan sama dengan 1 per ya determinan si A itu. Kita gunakan sifat ini, teman-teman. Nah, kalau kita gunakan berarti kita ambil saja dulu atau kita cari saja dulu nih, yaitu A ditambah dengan 2T baru B. Kita cari saja ini. Nah, cara mencarinya ini berarti saya hitung, berarti 1 ya, kemudian ditambah dengan 2TB, berarti saya kali 2 ya, berarti negatif. Jadinya negatif 2T. Kemudian yang di bawah minus 3 ya. Kemudian dikali dengan 2 berarti minus 4 ya, berarti dikurang 4T. Nah, yang di sini itu dia positif A-nya berarti 1. Berarti 1 kemudian ditambah ya 2T. Kalau yang ini jadinya dia 2 ya, 2 ditambah dengan ya 2T. Oke, seperti ini ya hasilnya, teman-teman. Nah, kemudian kita cari determinannya ini ya. Ya, determinannya berarti, atau saya langsung gini nih, 1 per ya determinannya ini itu dia 1 dikali 2T. Saya pakai panjang sedikit. 1 dikurang 2T ya dikali dengan 2 ditambah 2T. Kemudian kita kurangi dengan min 3 kurang 4T ya dikali dengan 1 ditambah 2T. Oke. Nah, nilainya ini adalah 1/10. Nah, kita kali masuk semua ini, teman-teman. Itu diperoleh 2. Kemudian ditambah dengan 2T. Dikali lagi dengan minus 2T kali 2. Sama dengan minus 4T. Kemudian dikurangi dengan 4T kuadrat.
Oke. Kemudian yang ini jadi positif teman-teman ya. Tambah ya, karena kan kalau dikeluarkan negatif kan tetap negatif, tapi ketemu ini menjadi positif. 3 dikalikan dengan 3 kali 2T dapat 6T, positif 6T. Kemudian 4 kali 1 4T, positif 4T. Kemudian ditambah lagi dengan 8T kuadrat sama dengan 10. Nah, saya ambil aja ya yang bawah dengan yang bawah. Oke, langkah selanjutnya saya sederhanakan. Ini coret minus 4T, ini positif 4T, habis ya. Nah, yang di sini minus 4T kuadrat, positif 8T kuadrat, itu jadinya 4 ya, 4T kuadrat. Kemudian yang T-nya lagi saya ambil ini dengan ini, positif 8T ya. Oke, positif 8T. Kemudian dikurangi dengan, ditambah dengan 5 ya. Tambah dengan 5. Yaitu 2 tambah 3. Ini kan sama dengan 10. Oke, kemudian kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadinya 4T kuadrat, ini kan saya pindah ya. Ditambah dengan 8T, ini jadi minus 5. Sama dengan 0. Ya, karena dia kan pindah ke sini kan jadi negatif. Oke, kita lanjut. Berarti yang dicarikan apa? Jumlah kuadrat semua nilai T. Artinya kalau jumlah kuadrat kita kuadratkan dulu, yaitu X1 ya, dia pakai T ya, T1 kuadrat ditambah dengan T2 kuadrat. Nah, ini pertanyaan yang dicari. Kita sederhanakan, yaitu T1 ditambah dengan T2 kita kuadratkan dikurangi dengan 2T1 kali T2. Oke, T1 tambah T2 itu min B per A ya. Berarti min 8 bagi 4 kuadrat dikurangi dengan 2 kali T1 kali T2 itu C per A. Ya. C di sini teman-teman itu kan dia negatif ya. Negatif 5 per 4. Oke. Ini berapa teman-teman? Ini kan negatif 2 ya. Negatif 2 pangkat 2 ya, 4. 4 dikurangi ini jadi positif. Positif 2 kali 5 itu 10. 10 per 4 berarti berapa teman-teman? Ya, 4 ditambah 5 per 2. Berarti 13 ya per 2. Apa jawabannya? D.